Halo, perkenalkan nama saya Joel Jordan Tobing, NPM 1951029, kelas 5 IAMA, mata kuliah Etika Profesi Hukum. Dalam video ini sebagai bentuk proyek UAS saya terkait pelanggaran kode etik Jaksa Dr. Pinangki Sima Malasari SH.MH. Profilnya tempat lahir yaitu Yogyakarta, tanggal 21 April 1981, dan berumur 39 tahun. Jenis kelaminnya perempuan, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Mediterania 1, Jalan Parahyangan nomor 62, Sentul City, Bogor, dan beragama Islam. Pekerjaan PNS atau jaksa atau mantan kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda, Pembinaan Kejaksaan Agung RI. Nah, dalam poin 1 yaitu gambaran kode etik profesi yang dipilih. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana dalam pengertiannya jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan menurut Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana tugas dan wewenang seorang jaksa adalah diantaranya: yang pertama, dalam bidang pidana, melakukan penuntutan. Poin kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Poin ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dan poin terakhir yaitu melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilampirkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Yang kedua, di bidang perdata dan tata usaha negara. Poinnya pertama itu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk atas nama negara atau pemerintah. Dan yang ketiga, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, di mana terdapat beberapa poin: peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum, serta statistik kriminal yang didasarkan pada pasal 37 ayat 2 Peraturan Jaksa Agung RI nomor per 006-A-JA-07-2017 tentang organisasi dan tata kejaksaan RI, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menghimpun penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja realisasi anggaran, dan pelaporan pada wilayah 2 yang meliputi wilayah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dan yang kedua, cerita kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dr. Pinangki. Awalnya pada sekitar bulan September 2019, terdakwa Pinangki
melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Dr. Anita Dewi Kolopaking di restoran Jepang di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pada saat itu, terdakwa mengenalkan Dr. Anita Dewi Kolopaking yang berprofesi sebagai advokat atau penasihat hukum kepada Rahmat. Kemudian terdakwa meminta kepada Rahmat untuk dapat dikenalkan dengan Joko Sugiarto Tjandra yang berstatus daftar pencarian orang atau DPO dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan putusan peninjauan kembali nomor 12 tanggal 11 Juni 2009. Setelah Pinangki melakukan pertemuan dengan Joko Tjandra yang dikenalkan melalui Rahmat, Pinangki kemudian terbukti bersalah telah menerima suap dari terpidana kasus hak tagih atau Kesi Bank Bali yang melibatkan Joko Sugiarto Tjandra. Saat itu Joko berstatus sebagai buronan melakukan suap sebesar 500.000 US dollar yang diberikan ke Indonesia tanpa menjalani eksekusi 2 tahun berdasarkan putusan peninjauan kembali pada 11 Juni 2009. Dan pada saat itu Jaksa Pinangki juga turut serta dalam menyusun rencana aksi atau action plan terkait pelaksanaan permohonan fatwa MA melalui Kejagung. Selain itu, Pinangki terbukti melakukan pencucian uang dengan cara menukarkannya ke dalam rupiah, membeli 1 unit mobil BMW X5, pembayaran sewa apartemen dan dokter kecantikan di Amerika Serikat, pembayaran kartu kredit maupun membayar sewa 2 apartemen di Jakarta. Sehingga dasar norma kode etik yang dilanggar dalam poin ketiga, yaitu pasal 3 huruf D dan E, pasal 4 huruf A dan D Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Kode Etik Perilaku Jaksa Agung Republik Indonesia, dan ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf B Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dan pasal 250 huruf B Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negara sipil sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Ditentukan bahwa pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan hukum tetap yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Berdasarkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 164 tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020, Pinangki telah diberhentikan sementara dari jabatan PNS dan secara otomatis yang bersangkutan tidak lagi sebagai jaksa. Dan Jaksa Agung yaitu Sanitiar Burhanuddin secara resmi memberhentikan terdakwa secara tidak hormat dari jabatannya sebagai jaksa yang tertuang dalam keputusan Jaksa Agung RI nomor 185 tahun 2001. Sehingga sanksi yang diterima oleh Pinangki pemberhentian tidak dengan hormat, setidaknya ada 3 akibat buruk yang ditimbulkan ketika aparat penegak hukum justru melakukan praktik abuse of power, yaitu yang pertama, aparat penegak hukum itu telah mengkhianati kepercayaan publik atau public trust, sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum menjadi hilang. Poin kedua, penyalahgunaan kekuasaan abuse of power membahayakan dan mengancam kebebasan dan kemerdekaan manusia yang paling asasi. Dan poin ketiga, menjamunya penyalahgunaan kekuasaan abuse of power justru menyuburkan praktik korupsi suap atau pemerasan dan menimbulkan kejahatan baru. Dan dalam proses persidangan kode etik dari Pinangki tersebut belum dapat saya ketahui karena dalam persidangannya tersebut bersifat privat dan atau tertutup. Sekian dari proyek UAS Etika Profesi Hukum saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih.